Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang praktikan praktikum 3 analisis dan perancangan sistem tahun 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai environment Django, models, dan authentication permission. Untuk studi kasus yang digunakan masih tetap sama mengenai siswi Bumi Aji yang membahas mengenai permasalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang kurang efisien untuk mendata hasil panen, stok komoditas, dan stok produk olahan secara real time, sehingga dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, untuk materi pertama akan dibahas mengenai Django Framework. Django Framework merupakan sebuah web framework yang menggunakan bahasa pemrograman Python yang mendukung pembuatan website dengan konsep rapid development. Django dipilih karena memiliki fitur yang dapat mempermudah pengembangan sistem. Contohnya, antarmuka admin yang otomatis dapat mempermudah proses manipulasi data pada tabel basis data. Di dalam Django Models berperan sebagai Object-Oriented Python class yang mewakili karakteristik suatu entitas. Suatu entitas dapat berupa orang, perusahaan, produk, atau konsep lain yang digunakan di dalam aplikasi. Models berisi fields dan behaviors penting dari data yang disimpan. Fields ini nantinya dapat disesuaikan dengan atribut dari setiap entitas yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan pembuatan models untuk 4 entitas yang telah dibuat, yakni entitas panen dengan atribut ID panen, ID mitra, dan tanggal panen, entitas komoditas dengan atribut berupa ID komoditas, ID grade, nama komoditas, harga beli, dan harga jual, entitas grade dengan atribut ID grade, nama grade dan deskripsi, dan terakhir terdapat entitas detail panen dengan atribut berupa ID detail panen, ID komoditas, jumlah, dan tanggal kadaluarsa. Terakhir juga akan dibahas mengenai users, authentication, and permission. Django sendiri menyediakan sistem autentikasi dan otorisasi yang memungkinkan penentuan hak akses dari setiap pengguna. Kerangka ini mencakup bawaan untuk user dan group, izin untuk menentukan hak akses setiap pengguna, tampilan untuk login pengguna, dan tampilan untuk membatasi konten. Dalam praktikum kali ini, pengguna yang akan diatur mengenai hak aksesnya adalah owner, admin, dan juga karyawan inspeksi yang mana pengaturan autentikasinya dapat diatur dalam Django admin setelah proyek Django selesai dibuat. Berikut merupakan cara pembuatan proyek Django, seeding database, dan mengatur user authentication and permission di Django admin. Setting environment sendiri berfungsi untuk kita menyiapkan dari Django itu sendiri untuk siap melakukan pembuatan web base nantinya. Di sini kita bisa membuat folder terlebih dahulu. Di sini saya membuat di desktop aja. Dengan namanya bisa praktikum 3 kelompok XX. Oke, setelah membuat folder, teman-teman bisa membuka di Visual Studio Code-nya. Di sini bisa lewat cara cepatnya di IMD, lalu diketikkan kode spasi titik. Jadi nanti akan otomatis terbuka folder yang sudah kita buat di dalam Visual Studio Code. Atau teman-teman jika mau di open folder seperti biasa juga bisa. Baik, selanjutnya setelah terbuka Visual Studio Code kita, teman-teman bisa membuka terminal. Terminal sendiri berada di terminal lalu new terminal, atau bisa di Ctrl Shift tanda apostrophe. Jika sudah terbuka di terminal, pastikan untuk path-nya ini sudah membuka folder yang teman-teman buat. Oke, selanjutnya jika sudah terbuka, teman-teman bisa melakukan install project. Untuk cara menginstalnya, ini bisa di Django strip admin strip start project, lalu diikuti dengan nama project yang mau dibuat. Di sini saya namakan APS 2023. Oke. Jika sudah dibuat, nanti akan ada folder APS 2023 di dalam folder yang sudah teman-teman bikin, yang akan muncul di sebelah kiri. Lalu setelah kita membuat project, kita akan membuat app. Jadi, project ini bisa kita ibaratkan sebagai suatu proyek. Jadi, dalam suatu proyek ini akan ada komponen-komponen lagi yang lebih kecil. Ya, mungkin saya contohkan, misalkan project itu sebuah e-commerce atau marketplace, sebuah marketplace. Nah, di app-nya ini bisa aja app untuk fitur keranjang, lalu app untuk pembayaran, dan juga app untuk yang lain-lainnya. Nah, dikarenakan di sini untuk project kita masih dalam lingkup yang kecil, ini kita buat satu app aja. Untuk cara membuatnya, pastikan teman-teman masuk ke dalam folder project terlebih dahulu. Sini bisa mengetikkan CD, lalu diikuti dengan nama projectnya. Oke, nanti jika sudah masuk ke folder project teman-teman, ini bisa ditambahkan dengan path-nya ini bertambah.
Oke, tadi selanjutnya kita akan membuat app. Untuk membuat app-nya sama di Django save admin start app. Lalu nama app teman-teman di sini saya namakan Guava. Oke, jika sudah terbuat, teman-teman bisa membuka file projectnya. Di sini akan ditambah folder Guava app teman-teman. Jadi di sini ada admin, apps, model, dan lain sebagainya. Oke, jika sudah terbuat app dari teman-teman yang sudah buat, langkah pertama yang kita bisa lakukan yaitu melakukan setting. Di sini dikarenakan nantinya kita akan ada role atau fitur rolling authentication. Jadi di sini teman-teman bisa tambah new file. Di sini kita menambahkan konteks processor. Jadi konteks processor ini dapat di .py Python. Di dalam konteks processor ini akan menyimpan function di mana berfungsi nanti kita dalam memanggil role. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu lagi, tapi bisa langsung manggil nama functionnya aja untuk nanti penggunaan rollingnya. Di sini bisa langsung tulis saja function untuk pertama untuk admin, devis admin request, lalu diikuti dengan returnnya itu dalam bentuk dictionary aja. Is admin request.user.groups.filter name equals admin lalu di .axis. Oke, jadi fungsinya di saat kita memanggil function isAdmin, dia akan menyocokkan. Jika kita memanggil string isAdmin, dia akan mencocokkan untuk grupnya itu dalam grup admin. Jadi ini disiapkan jika nanti kita memanggil di views dan juga di file-file lainnya. Ini kita tidak perlu lagi memanggil request user group, tapi kita hanya perlu memanggil isAdmin sebagai state kalau itu merupakan untuk grup dengan nama admin. Oke, dikarenakan kita akan membuat 3 buah rolling, jadi mungkin di teman-teman nanti bisa beda di studi kasusnya, bisa 2 buah roll, bisa 3 atau bisa lebih. Jadi sini tinggal di copy aja untuk gampangnya. Sini yang kedua ada dev karyawan dan juga owner. Sini tinggal diganti aja. Is karyawan. Lalu untuk terakhir juga is owner. Is owner. Oke, jika sudah tertulis semua, di sini ada 3 function untuk 3 rolling. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan rolling teman-teman. Jika sudah, bisa di save aja. Oke, selanjutnya kita sudah membuat konteks processor. Lalu kita bisa masuk ke folder dari project di APS 2023 ini, nama project saya. Lalu bisa masuk ke dalam settings.py. Nah, di sini kita akan melakukan setting untuk tambahannya. Pertama, teman-teman bisa melakukan import OS. Jadi kita mengimport modul OS dikarenakan nanti kita akan melakukan join, fungsi join, jadi menggabungkan file-file statik yang isinya template kita ke dalam fungsi statik yang udah dibuat. Mungkin nanti akan saya tunjukkan. Jadi pertama teman-teman bisa import OS dulu. Lalu setelah itu teman-teman bisa masukkan apps teman-teman. Di sini dikarenakan saya menambahkan 1 apps saja dengan judul nama folder Guava, nama apps Guava. Jadi kita panggil Guava aja. Oke, setelah kita memasukkan install apps-nya, selanjutnya kita memasukkan konteks processor tadi yang udah kita buat di dalam templates. Jadi di sini kita menambahkan pertama nama apps kita, guava.contextProcessor. Lalu memanggil tadi untuk nama functionnya. Berarti ada isAdmin, lalu ada iskaryawan dan juga isOwner. Lalu ada isOwner. Jadi ini fungsi untuk memanggil konteks processor yang udah kita buat. Lalu selanjutnya kita menambahkan untuk file static kita. Di sini udah di state untuk static URL-nya. Tapi karena kita akan menambahkan folder baru,
Jadi di sini kita tambahkan saja untuk static files underscore divs. Di sini kita menggunakan fungsi join dari OS. os.pet.join, lalu kita gabungkan ke base directory, lalu dengan nama foldernya static. Oke, jika sudah bisa di save. Oke, saya review dulu. Jadi di settings ini kita udah menambahkan modul import OS, modul OS kita import sudah modul OS, lalu kita nambahkan apps yang kita install, lalu juga kita sudah tambahkan konteks prosesornya di bagian templates. Di sini udah ada isadmin, iskaryawan, dan isowner. Lalu juga kita sudah menambahkan di bagian static untuk folder static yang nanti akan kita buat. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan folder static. Di sini untuk posisinya itu setara dengan apps teman-teman. Jadi kita mengeklik untuk folder dari projectnya. Di bagian paling atas ini ada new folder. Lalu kita namai dengan static. Jadi di static ini kita nanti akan menyimpan file HTML untuk tampilan kita, web base kita tampilan nantinya. Dimana di dalamnya nanti akan ada banyak file HTML, cuma pada video kali ini kita belum menyentuh sampai sana. Kita menyiapkan dulu aja. Kita men-setting bahwa nanti bisa kita gunakan dengan mudah. Oke, setelah kita menambahkan folder static, selanjutnya kita akan melakukan setting pada URL-nya juga. Di sini di bagian folder dengan nama project ada urls.py. Nah, di sini sudah terregister untuk URL admin. Di sini kita akan menambahkan path terbaru karena kan nanti kita akan menambahkan URLs pada folder app kita. Mungkin di sini saya tambahkan dulu include untuk modul include. Lalu di bawahnya untuk path kedua saya tambahkan untuk path tambahannya. Di sini bisa petik kosong aja. Lalu di-include-kan untuk namanya, nama app-nya tadi guava.urls. Oke. Jika sudah, pastikan teman-teman udah import include dulu, baru kita menambahkan file urls dari guava-nya. Oke, karena kita udah men-setting di project-nya, selanjutnya kita bisa ke app bagian guava, klik new file, kita membuat urls.py-nya. Oke, jadi fungsi URLs ini nanti kita akan menempatkan path atau link dari masing-masing HTML teman-teman. Jadi misalkan ada link untuk login, nanti kita tambahkan bahwa login file HTML login teman-teman atau login.html teman-teman itu terregisternya melalui urls.py ini di dalam folder Guava. Mungkin saya siapkan dulu aja. Sini teman-teman bisa mengimport URL-nya tadi yang udah kita tambahkan. Kita import path-nya. Lalu selanjutnya kita siapkan juga untuk mengimport views. Jadi from titik import views yang dimaksudkan di sini, jadi kita mengimport file views.py di sini. Jadi nanti teman-teman bisa manggil kelas-kelas yang ada di sana, objek-objek, bisa manggil function yang ada di sana juga. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya siapkan juga untuk list dari URLs pattern-nya. Tapi di sini saya kosongkan dulu aja. Karena kan pada video kali ini kita belum melakukan penambahan bagian web juga, subdomainnya, folder-foldernya. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini. Mungkin lebih lengkapnya ada di video selanjutnya mengenai pembuatan views dan juga templating untuk lebih jelasnya. Oke, untuk setting environment-nya cukup untuk sekian. Jadi teman-teman tadi sudah melakukan settings, lalu penambahan file URLs juga di app, lalu menambahkan konteks processor juga, dan membuat folder static. Oke, jika kita udah siap melakukan setting, teman-teman bisa langsung kita akan membuat models. Selanjutnya, models itu apa? Jadi models ini kita perlukan untuk kita mendefinisikan struktur database-nya itu seperti apa. Struktur database itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah jadi teman-teman dalam struktur atau hubungan antar datanya itu seperti apa, dan juga atribut-atributnya itu kita set juga di dalam Django-nya. Sebelumnya kan teman-teman udah membuat ERD-nya, Entity Relationship Diagram-nya, hubungan-hubungan antar entitasnya. Nah itu tinggal kita pindahkan saja di Django-nya.
Mungkin kalau untuk teori seperti primary key, foreign key, atribut, one to many, many to one itu sudah dijelaskan di video ERD. Di sini kita tinggal memindahkannya aja, seperti itu. Oke, pertama-tama gimana cara membuat models itu objek. Ini kita sudah belajar juga di algoritma pemrograman, kita menggunakan kelas. Jadi di sini kelas langsung diikuti dengan nama modelsnya. Pertama ada entitas mitra. Lalu bisa diikuti parameternya ini model dengan M kapital untuk keduanya. Lalu jika kita enter ini langsung diikuti oleh atribut. Oke, untuk yang pertama di mitra itu ada atribut ID mitra, nama mitra, alamat, nomor HP, tanggal mulai, durasi, luas, dan juga status sesuai dengan yang kita buat di ERD. Oke, nanti dalam pembuatan di studi kasus teman-teman itu bisa dicocokkan aja dengan ERD-nya itu sama dan pasti sama. Mungkin yang kita setting di Django ini adalah tipe field-nya aja seperti apa. Oke, yang pertama mungkin langsung saya tunjukkan aja. Ada ID mitra. Di sini ID fungsinya kan untuk unique atribut ya. Jadi kita bisa manggil nanti di child-nya untuk objek child-nya dan lain sebagainya. Di sini kita bisa menggunakan autofill. Jadi dia akan mengenerate angka secara otomatis. Jadi misal kita membuat objek pertama, dia akan diberi ID 1. Objek selanjutnya diberi ID 2 secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi men-state kalau itu merupakan objek kedua, atau objek ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan autofill aja. Selanjutnya, dikarenakan ID mitra ini bersifat primary key, kita bisa nge-state juga dengan parameternya primary key dengan nilainya true. Oke, untuk selanjutnya ada atribut nama. Sini saya namakan nama mitra aja. Sini. Nah, untuk nama mitra ini kita bisa menggunakan char field. Jadi bisa diisi karakter. Sini lah membedakan kita men-set di Django-nya itu untuk tipenya seperti apa. Mungkin untuk tipe-tipe yang lainnya nanti bisa saya jelaskan secara jalannya penambahan atribut. Di sini saya bisa nambahkan max length ya. Jadi maksimal dari field tersebut itu berapa panjang. Sini saya set 30 aja. Lalu ada alamat mitra dikarenakan cukup panjang. Sini saya bisa menggunakan text field. Text field ini bisa dikosongkan, kita equals true, T-nya kapital, lalu nullnya bisa true juga. Oke. Setelah alamat ada nomor HP. Untuk nomor HP ini untuk jenis fieldnya bisa positif integer. Jadi bilangan positif. Ini dikosongkan aja nggak apa-apa. Lalu untuk tanggal ini ada tipe date. Jadi untuk fieldnya itu date field. Oke, selanjutnya ada mengenai durasi. Untuk durasi ini kita bisa menggunakan integer aja, nggak usah bentuk date. Jadi sama kita menggunakan positif integer field. Lalu ada atribut luas lahan juga. Ini sama positif integer field. Tapi mungkin bisa di sifat awalnya bisa di null aja. Oke, selanjutnya status. Di sini untuk status kan pasti dalam bentuk status mitra ataupun tidak. Ini teman-teman bisa menggunakan field tipe boolean. Boolean ini antara true dan false. Mungkin udah kenal juga di praktikum Hard Rock. Jadi saya set boolean field aja dengan defaultnya ini none. Atau nilai defaultnya itu belum kepilih antara dia itu status mitra ataupun tidak, karena nanti akan perlu validasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat function untuk nanti memanggil objek mitra ini, entitas mitra ini. Jadi bisa kita membuat def __ string __ self. Jadi di dalamnya ini kita akan return self.nama mitra. Jadi kita udah membuat entitas mitra dengan di dalamnya ada atribut-atribut yang udah kita set juga. Apakah dia primary key, lalu tipenya fieldnya apa. Sini ada auto field, char field, text field, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mempelajari field-fieldnya ini di documentation Django-nya langsung atau juga
kebanyakan udah terwakilkan di sini. Jadi yang akan banyak dipakai itu kurang lebih ini. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan di studi kasus teman-teman. Apakah itu nama, berarti menggunakan char field, lalu apakah itu angka, tanggal, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sini saya akan menambahkan entitas lain. Sini sebagai contoh untuk penggunaan foreign key. Nah, di pembuatan ERD sudah diajari juga mengenai apa itu foreign key. Jadi sini kita tinggal memasukkan ya ke dalam entitas childnya dari suatu parent. Oke, sini models.model sama untuk pembuatannya. Untuk pembuatan atributnya juga sama. Sini panen ada ID panen. ID panen ini sama kita menggunakan autofill. Untuk ID ini mostly kita menggunakan autofill karena emang kita mencari sifat uniknya. Dengan autofill ini kan karena dibuat otomatis, kita nggak bisa ngubah-ubah nilainya, dan juga dia nggak bakal sama antara satu objek dengan objek lainnya. Oke, setelah kita menemukan ID panen, sini kita memanggil entitas mitra di atasnya. Kita bisa menggunakan models.foreignkey. Foreign key dari siapa? Dari entitas mitra. Jadi harus dipanggil di sini untuk nama entitas yang kita panggil. Ini dari entitas mitra. Nama di sini kita pindahkan. Jadi jika kita memanggil ini, di sini kita mau ngasih variabel apa aja. Bisa kita ngasih nama variabelnya itu nama mitra. Ketika kita jalankan, dia akan memanggil ID mitra. Dikarenakan untuk foreign key-nya dari primary key, dari entitas mitra itu adalah ID mitra. Seperti itu. Sini saya kembalikan lagi ke ID mitra. Lalu kita tambahkan onDelete models.cascade. Fungsinya apa? Jadi jika salah satu nih dihapus objeknya, maka objek yang tertempel di mitra ini juga akan ikut kehapus. Contoh di bagian mitra ini, dia sudah menghasilkan 2 buah panen. Jika satu panennya nanti dihapus di datanya, satu buah mitranya dihapus di datanya, maka kedua panen ini akan otomatis kehapus. Jadi itu fungsi onDelete untuk models.cascade. Selanjutnya ada tanggal panen, ini sama ya, kita menggunakan date_field. Oke, jangan lupa kita memanggilnya sebagai apa. Di sini saya return sebagai ID-nya aja. Self.id dari mitra. Berarti akan mengembalikan nilai dari entitas mitra. Oke, untuk penambahan modelnya cukup 2 aja. Di sini kita udah membuat entitas mitra dan juga entitas panen. Ini juga sudah saya tunjukkan mengenai pemanggilan dari primary key entitas lain untuk dijadikan foreign key di entitas tersebut. Itu seperti apa? Oke, setelah kita membuat models, kita harus meregister terlebih dahulu di bagian admin.py. Di sini teman-teman bisa melakukan import modelsnya dulu from .import models. Kita memanggil models.py-nya. Di sini kita meregister dulu dengan menggunakan admin.site.register. Lalu diikuti dengan models.nama dari models. Di sini ada mitra, lalu tadi kita sudah membuat 2. Lalu satu lagi yakni models.panen. Jangan lupa untuk di-save. Jadi jika kita sudah membuat models tadi, kita harus meregister juga di admin. Begitu juga kita menghapus models, kita juga harus menghapus di adminnya. Untuk menambahkan juga berlaku seperti itu. Oke, mungkin untuk pembuatan modelsnya sudah cukup. Selanjutnya kita bisa melakukan migration. Jadi setiap kita melakukan perubahan pada models, kita perlu melakukan make migration dan juga migrate. Jadi untuk struktur database-nya itu akan terupdate. Mungkin saya tunjukkan aja untuk cara migrate-nya. Pertama-tama kita melakukan make migration. Manage.py make migrations dengan S. Oke, jadi akan terregister untuk modelnya dan akan terbentuk file database dengan format SQLite 3 di sini. Jika kita sudah melakukan migration, kita akan melakukan migrate dengan Python manage.py migrate. Oke, jika berhasil untuk pembuatan modelsnya, ini sudah di-migrate, mungkin teman-teman bisa lihat di database ini sudah tertambah untuk mitra, ada ID, nama, alamat, nomor, dan lain sebagainya. Untuk panen juga sama, dengan tanda primary key di sini.
Seperti itu. Oke, setelah kita melakukan migrate, selanjutnya kita akan melakukan seeding database. Jadi apa itu seeding? Data seeding itu kita mengisi database tadi dengan data awal. Jadi ini kan awalnya masih kosong entitas-entitasnya, kita akan mengisi entitas tersebut dengan objek untuk pertama kalinya. Ini teman-teman bisa melakukannya lewat dashboard admin. Sebelum kita mengakses admin ya, kita perlu membuat super usernya dulu. Jadi admin atau ownernya untuk yang nanti dapat mengakses database di belakangnya. Mengakses database, men-set untuk crawling, menambahkan user juga. Jadi ini kita perlu membuat super user dulu dengan Python manage.py create super user. Oke, nanti diminta untuk masukkan username-nya. Saya namakan admin aja. Email address-nya bisa dikosongkan, password-nya dimasukkan aja. Sini saya 123 dan memang nggak akan ketampil di terminal. Lalu 123 lagi. Nah, ini akan ada peringatan too short dan lain sebagainya, bisa di bypass dengan Y. Nah, jika sudah create successfully, ini kita bisa melakukan run server aja. Jadi kita akan melakukan runnya dalam localhost di komputer teman-teman. Jadi nanti akan muncul IP di Python manage.py run server akan muncul. Ini kita buka dengan control dan juga klik. Nanti akan otomatis kebuka untuk Django-nya. The install work successfully, congratulations. Ini untuk tampilan home-nya, karena kita belum ngeset di URL-nya, jadi tampilan defaultnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan seeding database tadi. Jadi kita masukkan ke admin, /admin di sini. Tambahkan set admin, lalu kita masukkan tadi untuk username super usernya. Min123. Oke, ini merupakan tampilan dashboard Django administration-nya. Hal yang pertama kita lakukan tadi, kita udah membuat suatu grup, admin, owner, dan juga karyawan. Kini kita bisa menambahkan juga di sini untuk authentication and authorization-nya, bagian grupnya bisa kita add. Nah, sini kita tambahkan untuk owner, lalu save and add another, lalu untuk admin, dan juga untuk karyawan. Oke, karyawan. Jadi sebenarnya ini kita bisa melakukan pemilihan untuk permission-nya, cuma nanti bisa kita atur aja untuk di tiap usernya. Oke, mungkin di sini saya lihat grupnya udah ada 3, admin, karyawan, dan juga owner. Jadi tadi kita udah membuat fungsinya untuk kita memanggil isAdmin, itu kita sudah mendefinisikan bahwa itu merupakan suatu grup admin. Begitu juga untuk karyawan dan owner. Selanjutnya kita bisa meng-add user. Sini saya akan menunjukkan bagaimana kita meng-assign user itu ke dalam grup. Sini saya bikin username-nya karyawan. Untuk passwordnya agak panjang aja. Kalau di sini nggak bisa kita bypass. Jadi harus sesuai dengan kriterianya. Oke, jika sudah kita klik save. Nah, di sini untuk karyawan ini belum kita assign. Nah, di sini ada available groups-nya yang udah kita bikin. Jadi walaupun saya namakan karyawan, owner, jika kita belum ngeset itu groups-nya untuk rolling admin karyawan itu nggak akan ketambah juga. Lalu di sini untuk permissions-nya ada opsi staff status. Ini berarti dia bisa login ke admin ini. Lalu juga super user dia bisa nge-assign user lain. Untuk karyawan ini bisa mengakses aja. Untuk coba. Nah, cara assign ya itu kita klik dulu grupnya, lalu kita pindah kanan. Oke, begitu juga ada user permission. Jadi tadi kan kita udah tambah, misal di tiap grupnya kita tambah, ini bisa kita bedakan antara satu user dengan user yang lainnya. Oke, ini saya kosongkan dulu, jadi kita menambahkan ke karyawan. Ini ada tanggalnya, lalu kita save aja. Oke, jadi sini udah tambah admin ini yang kita login saat ini, lalu ada username karyawan, di mana di dalamnya ada grupnya dia termasuk grup karyawan. Seperti itu. Untuk penjelasan mengenai authentication dan authorization-nya mungkin cukup. Selanjutnya saya akan coba untuk tambahnya. Jadi teman-teman tadi models itu untuk apa? Jadi kita bisa add, ini dia tambah. Nama mitra tadi untuk karakter field, ini text field, lalu ini integer, jadi angka positif, tanggal, durasi, dan lain sebagainya. Mungkin sini saya coba nama mitranya mungkin CV Bumiaji.
Alamatnya saya strip aja. Mitra yang pertama, tanggalnya hari ini, durasinya mungkin 1 tahun, luas lahan 200, statusnya mungkin kita yes saja. Lalu jika kita klik save, nah dia akan kesimpan di bagian mitras. Nah ini fungsi dari tadi kita membuat dfstr ini. Jadi jika kita memanggil entitas mitra, dia akan mengembalikan namanya, di mana itu adalah CV Bumiaji, seperti itu. Oke, begitu juga untuk yang panen, jika kita add akan ada kepanggil namanya CV Bumiaji, saat tanggalnya sekarang, today, nah save nanti akan ke save untuk nama panennya, yakni ID Mitra, di mana ID Mitra itu akan mengembalikan namanya. Jadi sama aja sini kita akan menampilkan namanya. Mungkin untuk seeding database seperti itu untuk penambahannya. Jadi di administration-nya kita udah membuat grup, 3 grup, lalu kita udah mengassign usernya, lalu juga sudah seeding untuk mitra pertamanya, lalu juga untuk panensnya udah kita coba. Jadi mungkin ini bisa memastikan juga bahwa model yang kita buat itu sudah berhasil. Kita udah bisa menambahkan objek pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Mungkin di video selanjutnya teman-teman akan melakukan penambahan entitas ini langsung dalam webnya. Jadi nggak lewat dashboard administration lagi, nggak perlu login lagi, tapi bisa mungkin langsung dari webnya. Mungkin untuk menjelaskan dari setting environment, seeding database juga, lalu pembuatan model cukup sampai sini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman praktikan praktikum analisis dan perancangan sistem tahun 2023 ini. Oke, sekian dari saya. Untuk live codingnya saya kembalikan ke Mbak Eka. Oke, sekian dari kami atas pemaparan materi praktikum 3 mengenai environment Django, models, dan authentication permission. Untuk materi lebih lengkapnya dapat dibaca kembali di modul dan guidebook praktikum APS tahun 2023. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.